Pak, ini Presiden terpilih Prabowo Subianto memastikan akan merealisasikan program makan siang bergizi mulai pada Januari 2025. Kami ingin mendapatkan insight, Pak, sebagai anggota Dewan dari Indonesia Timur. Apa pesan Anda terkait program ini? Pesan saya memang yang disampaikan oleh Presiden terpilih itu bagus. Tetapi juga kita lihat dari alokasi anggarannya. Apakah alokasi anggaran yang seingat saya 12.000 sekian gitu, 12.000 rupiah, apakah bisa disesuaikan dengan Kondisi di Indonesia kondisi di Timur. Indonesia Timur yang kita tahu sendiri. Indonesia Timur itu luar biasa gitu. Artinya sangat mahal-mahal barang-barang di sana begitu. Jadi memang harusnya dari segi harga menyesuaikan juga kondisi dari pangan yang ada di Indonesia Timur. Memangnya kondisinya saat ini seperti apa, Pak? Boleh digambarkan? Ya, gambarannya memang kita bisa tahu bahwa sembako di sana itu sangat mahal-mahal sekali begitu. Karena memang soal aksesibilitas dan lain-lain begitu. Memang Pak Jokowi sudah punya program tol laut yang juga bisa menekankan harga komoditas-komoditas di sana begitu, baik itu beras dan lain-lain sebagainya. Tetapi ya, kita tahu sendiri bahwa program ini luar biasa. Apakah program dari pemerintah pusat ini justru menjadi beban juga nanti di pemerintah daerah begitu. Kalau misalnya 12.000 sekian atau saya nggak tahu pastinya, itu apakah nanti juga ditambah lagi oleh pemerintah daerah sehingga bisa menyesuaikan dengan harga di kabupaten atau provinsi. Iya. Terakhir memang informasi yang kami dapatkan ini anggarannya sekitar untuk makan siang bergizi ini di Rp7.500. Saya ingin tahu kondisinya di Kaimana. 7.500 ini bisa dapat apa, Pak? 7.500. Parkir bisa, Pak? Mungkin parkir dapat. Paling dapat apa? Parkir mungkin dapat. Parkir mungkin 10.000 lah ya di sana. Parkir aja di Kaimana 10.000. Jadi 7.500 kira-kira kalau sulit. mobil ya gitu ya. Kira-kira sulit, Pak? Sulit sekali gitu. Sulit sekali. Artinya ya pemerintah harus menyesuaikan dengan kondisi di daerah-daerah Indonesia Timur. Di Indonesia pada keseluruhannya lah gitu. Kalau tadi Mbak sampaikan 7.000-an, itu mau beli apa ya kan gitu. Iya, jadi itu pertanyaan besar ya bagi Indonesia Timur karena memang semua harga di sana serba mahal, betul ya Pak ya? Sangat mahal sekali. Selain dari kesiapan Bapak sebagai anggota Dewan dalam mengeksekusi ini nantinya, saya ingin tahu juga bagaimana kesiapan infrastruktur dan juga fasilitas penunjang. Karena yang kami ketahui dari beragam informasi bahwa infrastruktur di Papua, salah satunya di Kaimana, ini masih menjadi PR besar bagi pemerintah daerah. Ya setuju, karena memang kita di Papua Barat, khususnya di Kabupaten Kaimana, dari segi aksesibilitas baik itu transportasi udara, kita hanya mengharapkan Wings Air yang menjadi langganan sebagian besar pesawat perintis Wings Air melayani, baik itu Susi Air dan Wings Air melayani sebagian besar di Papua gitu. Karena harganya fluktuatif, malah semakin mahal gitu. Saya contohkan dari Kaimana ke Sorong dengan jarak waktu 1 jam atau 40 sampai 50 menit itu 2 jutaan tiketnya. Itu baru sekali ke Sorong. Belum dari Sorong ke Jakarta gitu. Itu yang menjadi catatan PR kita begitu. Oke. Itu dari transportasi udara. Kalau infrastruktur darat? Ya, infrastruktur darat memang kita tahu bahwa Jokowi presiden sebelumnya setelah membangun akses di hampir semua daerah di Papua, baik itu lewat Pak Jokowi gitu. Di Kaimana juga ada tersentuh juga begitu. Tapi memang ya Papua ini kan besar sekali begitu. Tantangannya juga besar kan begitu. Paling tidak ada aksesibilitas baik itu transportasi darat, jalan yang dibuka, infrastruktur ya. Itu memudahkan akses pendidikan, kesehatan dan juga pertumbuhan ekonomi baru begitu. Karena kenapa? Terkait dengan data dari para siswa-siswi atau anak-anak yang bisa menerima makan bergizi ini. Sejauh ini bagaimana pendataannya dan berapa banyak Pak yang bisa menerima sebetulnya? Sebenarnya itu luar biasa ya untuk penerimaan itu yang program tersebut. Tetapi memang saya belum tahu pasti angkanya begitu. Tetapi itu program yang luar biasa menurut saya. Tetapi kita memang harus lebih cermat sehingga yang benar-benar mendapatkan program itu adalah benar-benar orang-orang yang didata dan memang benar-benar dilakukan. Gitu. Kalau misalnya Pak dari 7.500 itu tidak bisa dapat apa-apa
dengan kita berbicara tentang hasil bumi dari Papua saja deh Pak, tidak memikirkan barang-barang yang diimpor dari luar Papua. Kira-kira angka yang tepat untuk bisa memberikan makan bergizi di satu orang anak di Kaimana itu berada di kisaran harga berapa? Kalau satu orang memang dari yang disampaikan 7.000 itu memang nggak sesuai ya. Kalau untuk di Kaimana paling sekitar ya 50-an sampai 100.000. Wow, untuk satu anak, Satu Pak. anak. Apa yang menyebabkan ini selain bahan pokoknya? Apakah karena kesulitan mendapatkan bahan pokok selain karena ketersediaan yang terbatas, infrastrukturnya juga yang kurang, atau apa, Pak? Tingginya harga di sana? Sebenarnya sih dengan programnya Pak Jokowi yang tol laut itu juga menekan harga, begitu. Paling tidak di angka 40-50 ribu itu kita bisa dapat seporsi makanan yang sehat yang programnya Pak Prabowo itu. Kalau 7.500 mungkin nggak dapat, kan gitu. Ini yang perlu dipikirkan baik oleh pemerintah pusat. Gitu. Oke, jadi memang karena semua bahan serba mahal di Kaimana dan juga infrastruktur yang masih belum memadai ya Pak Belum ya? memadai. Baik.